Lorong rumah sakit terasa dingin malam itu. Bram dan Agra masih duduk berjauhan di depan ruang pemeriksaan. Tidak ada yang bicara lagi. Setelah semua rahasia tentang kecelakaan mulai terbuka, mereka sama-sama kelelahan. Namun satu hal tetap sama. Mereka sama-sama mencemaskan Della. Lampu ruang pemeriksaan akhirnya mati. Pintu terbuka perlahan. Dokter keluar sambil melepas masker. Bram dan Agra langsung berdiri bersamaan. Bagaimana kondisi Della? Dokter mengangguk pelan. Ibunya stabil. Tapi dia harus menghindari stres berat. Bram menghela napas, lega. Sedangkan Agra terlihat sedikit lebih tenang. Namun sebelum mereka sempat masuk, ada satu hal lagi. Tatapan dokter berubah, serius. Kami menemukan sesuatu di hasil pemeriksaan sebelumnya. Jantung Bram dan Agra langsung menegang. Beberapa menit kemudian, Della duduk diam di ranjang rumah sakit. Tangannya memegang selimut erat. Sedangkan Bram dan Agra berdiri di depannya dengan wajah tegang. Dokter baru saja pergi. Dan sejak tadi, tidak ada yang bicara. Karena kenyataan yang baru mereka dengar terlalu berat untuk langsung diterima. Kehamilan Della ternyata lebih lemah dari yang diperkirakan. Dan jika stresnya terus memburuk, ia bisa kehilangan bayinya kapan saja. Air mata Della jatuh pelan. Refleks, Bram melangkah mendekat. Namun langkahnya berhenti saat melihat Agra lebih dulu menggenggam tangan Della. Dan anehnya, kali ini Bram tidak marah karena rasa takut mereka sekarang jauh lebih besar daripada rasa cemburu. Aku minta maaf. Suara Della hampir tidak terdengar. Agra langsung menggeleng. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Namun, Della justru semakin menangis. Tatapannya perlahan turun. Aku belum cerita semuanya. Kalimat itu membuat Bram dan Agra langsung saling menatap. Ada sesuatu yang disembunyikan lagi. Dan dari wajah Della, itu bukan hal kecil. Bram mendekat perlahan. Maksud kamu? Della menggigit bibir menahan tangis. Tangannya gemetar memegang selimut. Lalu pelan sekali, malam sebelum Agra kecelakaan, napas Agra langsung tertahan. Sedangkan Bram mulai merasa tidak enak. Aku sebenarnya udah mau ninggalin Agra. Diam. Kalimat itu menghantam Agra keras. Air mata Della jatuh semakin deras. Aku capek terus bertengkar. Dan malam itu aku milih nelepon Bram. Tatapan Agra perlahan kosong. Sedangkan Bram menutup matanya, pelan. Karena inilah rahasia yang selama ini Della simpan dari mereka berdua. Aku bilang ke Bram, aku mau pergi dari Agra. Suasana ruangan langsung berubah dingin. Agra tertawa kecil, namun matanya memerah. Jadi malam itu, tatapannya jatuh ke Bram. Lo datang bukan cuma buat jemput dia. Tidak ada jawaban. Dan diam itu cukup menghancurkan semuanya lagi. Della mulai panik. Agra, dengar dulu. Namun Agra perlahan melepaskan tangan Della. Tatapannya kini kosong. Sangat kosong. Selama ini gue pikir gue kehilangan lo karena koma. Ia tersenyum pahit. Ternyata, bahkan sebelum kecelakaan itu, gue udah kehilangan lo duluan. Ternyata gue sudah kehilangan lo sebelum koma itu. Ruangan rumah sakit mendadak terasa sesak. Della langsung menangis saat melihat Agra perlahan melepaskan tangannya. Tatapan pria itu kosong. Tidak marah, tidak berteriak. Dan justru itu yang membuat semuanya lebih menyakitkan. Agra, please, jangan kayak gini. Namun Agra hanya tertawa kecil. Pahit. Aku selama ini hidup dengan pikiran, aku cuma kurang beruntung karena kecelakaan itu. Tatapannya perlahan naik ke arah Della. Matanya merah. Ternyata, bahkan kalau aku gak koma pun, kamu tetap bakal ninggalin aku. Kalimat itu menghantam Della keras. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu itu benar. Bram berdiri diam di samping ranjang. Dadanya terasa berat. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat Agra bukan sebagai saingan, tapi seseorang yang benar-benar hancur. Dan anehnya, itu membuat Bram merasa bersalah lagi. Agra
mengusap wajahnya pelan, lalu mundur satu langkah. Lucu ya, ia tertawa kecil lagi. Gue bertahan hidup buat balik ke perempuan yang ternyata udah mau pergi. Air mata Della jatuh semakin deras. Aku gak pernah berharap semuanya jadi kayak gini. Tapi semuanya emang udah berubah. Jawaban Agra cepat, dingin, dan itu membuat ruangan kembali sunyi. Tiba-tiba, monitor detak jantung Della mulai berbunyi lebih cepat. Bram langsung sadar. Della, tenang. Namun Della mulai kesulitan bernapas. Tangannya gemetar memegang perutnya. Dokter dan perawat langsung masuk. Semua keluar dulu. Bram dan Agra refleks mundur keluar ruangan. Pintu langsung ditutup. Dan untuk beberapa detik, dua pria itu hanya berdiri diam di lorong rumah sakit. Sama-sama panik. Agra akhirnya duduk lemas di kursi lorong. Kepalanya tertunduk. Sedangkan Bram berdiri tak jauh darinya. Tidak ada yang tahu harus bicara apa. Sampai akhirnya, "Lo cinta banget sama dia ya?" Pertanyaan Agra terdengar pelan. Bram terdiam sebentar, lalu tersenyum. Kecil. Sedih. Sayangnya iya. Agra tertawa kecil. Namun kali ini, tanpa kebencian. Gue benci, karena gue ngerti perasaan lo. Sunyi lagi. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Bram dan Agra langsung berdiri bersamaan. Bagaimana keadaan Della? Dokter menarik napas pelan. Kondisinya stabil sekarang. Mereka langsung sedikit lega. Namun kalimat dokter berikutnya kembali membuat jantung keduanya jatuh. Tapi kalau dia terus mengalami tekanan emosional seperti ini, tatapan dokter bergantian ke Bram dan Agra. Dia bisa kehilangan bayinya. Diam. Dan untuk pertama kalinya, Bram dan Agra sadar satu hal yang paling menakutkan. Mungkin sekarang bukan lagi soal siapa yang akan dipilih Della, tapi apakah mereka bisa menyelamatkan Della terlebih dahulu? Lorong rumah sakit kembali sunyi. Setelah dokter pergi, kalimat terakhir itu masih menggantung di kepala Bram dan Agra. Dia bisa kehilangan bayinya. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi amarah besar. Karena tiba-tiba, semuanya terasa jauh lebih kecil dibanding kemungkinan kehilangan. Della, Agra, duduk diam, sambil menunduk. Sedangkan Bram, berdiri memandangi pintu ruang perawatan. Tatapannya kosong. Lelah. Ini semua salah gue. Suara Agra pelan. Bram langsung menoleh. Namun, Agra tertawa kecil. Pahit. Kalau malam itu, gue gak emosian, mungkin semuanya gak bakal kayak sekarang. Bram menggeleng pelan. Bukan salah lo doang. Untuk pertama kalinya, mereka bicara tanpa saling menyerang. Dan itu terasa aneh. Agra mengusap wajahnya kasar. Lo tahu, bagian paling nyebelin dari semua, ini. Bram diam mendengarkan. Gue masih pengen benci sama lo. Tatapan Agra perlahan naik. Tapi tiap lihat cara lo jagain Della, gue malah takut kalau dia lebih bahagia sama lo. Kalimat itu membuat Bram membeku beberapa detik. Karena jauh di dalam dirinya, ia juga takut akan hal yang sama. Takut kalau pada akhirnya Della tetap memilih Agra. Pintu ruang rawat akhirnya terbuka pelan. Perawat keluar. Pasiennya sudah sadar. Bram dan Agra langsung berdiri bersamaan lagi. Namun langkah mereka terhenti saat perawat berkata, tapi pasien hanya mau bertemu satu orang dulu. Suasana langsung menegang. Perawat melihat catatan kecil di tangannya. Lalu berkata pelan, dia memilih Bram. Agra langsung membeku. Sedangkan Bram terlihat sama terkejutnya. Di dalam ruangan, Della terlihat pucat di atas ranjang. Infus terpasang di tangannya. Matanya perlahan menatap Bram yang masuk pelan. Sunyi beberapa detik. Sampai akhirnya, Agra marah. Pertanyaan pertama, Della justru tentang Agra. Dan itu membuat hati Bram sedikit jatuh lagi. Namun pria itu tetap mendekat. Dia cuma capek. Air mata Della kembali jatuh. Aku jahat ya?
Bram duduk di samping ranjang. Tatapannya lembut. Kalau kamu jahat, kamu gak bakal nangis kayak gini. Della langsung menutup wajahnya. Tangisnya pecah lagi. Dan kali ini, Bram menggenggam tangannya perlahan. Udah cukup nyakitin diri sendiri. Della menatap Bram dengan mata basah. Lama. Sangat lama. Seolah ada sesuatu yang akhirnya ingin ia akui. Namun sebelum ia bicara, Bram, suara Dea gemetar. Kalau nanti aku kehilangan bayi ini. Jantung Bram langsung menegang. Aku gak bakal bisa maafin diri aku sendiri. Bram langsung menggenggam tangannya lebih erat. Hei, jangan ngomong kayak gitu. Namun Della justru menangis semakin keras. Aku takut. Dan untuk pertama kalinya, Della memeluk Bram lebih dulu. Di balik kaca pintu ruangan, Agra berdiri diam melihat semuanya. Tatapannya jatuh pada pelukan mereka. Namun kali ini, ia tidak marah. Karena akhirnya ia sadar satu hal yang paling menyakitkan. Mungkin sekarang, Della tidak lagi hanya membutuhkan dirinya. Mungkin sekarang, dia lebih membutuhkan Bram. Agra masih berdiri di balik kaca ruang perawatan. Tatapannya tidak lepas dari Della yang sedang menangis dalam pelukan. Bram. Dulu, posisi itu selalu miliknya. Dulu, Della selalu mencari dirinya saat dunia terasa berat. Tapi sekarang semuanya berubah. Dan perubahan itu terasa sangat jelas malam ini. Agra tertawa kecil. Pahit. Namun kali ini, ia tidak marah pada Bram. Justru dirinya sendiri yang terasa terlambat. Terlambat sadar. Terlambat berubah. Terlambat kembali. Nara yang sejak tadi datang menyusul, perlahan berdiri di samping Agra. Ia ikut melihat ke arah dalam ruangan. Lalu tanpa menoleh. Sakit ya? Agra tersenyum. Tipis. Parah. Sunyi beberapa detik. Sampai akhirnya, Nara berkata pelan. Sekarang kamu tahu rasanya jadi Bram selama ini. Kalimat itu langsung menghantam Agra. Karena benar, selama 1 tahun terakhir, Bramlah yang selalu berada di posisi paling menyakitkan itu. Melihat perempuan yang dicintainya, terus memikirkan orang lain. Di dalam ruangan, Della perlahan melepaskan pelukannya. Namun tangannya masih menggenggam lengan Bram. Seolah takut pria itu pergi lagi. Tatapan Bram melembut. Kamu harus istirahat. Della menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Kalau aku tidur, aku takut semuanya makin berantakan. Pas aku bangun. Bram tersenyum kecil. Sedih. Percaya, sama aku sekali aja. Kalimat itu membuat Della diam. Karena selama ini, Bram memang selalu ada saat semuanya runtuh. Tiba, ponsel Bram bergetar. Nama ayahnya muncul di layar. Wajah Bram langsung berubah dingin. Della menyadarinya. Ayah kamu. Bram tidak langsung menjawab. Namun rahangnya mengeras. Panggilan itu terus berdering. Dan akhirnya Bram mengangkatnya. Apalagi, suara ayah Bram terdengar tenang dari seberang. Terlalu tenang. Bawa Della keluar dari rumah sakit itu. Tatapan Bram langsung berubah. Maksud Anda, kalau Agra terus mencari tahu malam kecelakaan itu, bukan cuma keluarga kita yang hancur. Jantung Bram langsung berdegup keras. Sedangkan Della mulai merasa tidak enak. Anda ngancam saya. Suara Bram berubah dingin. Namun ayahnya justru tertawa kecil. Saya cuma mengingatkan. Karena ada satu hal yang belum kamu tahu. Bram membeku. Apa hening beberapa detik. Lalu kalimat berikutnya langsung menghancurkan napas Bram. Orang yang nyetir mobil malam itu bukan orang suruhan saya. Diam. Mata Bram langsung melebar. Sedangkan Della mulai pucat mendengar semuanya. Telepon terputus. Sunyi memenuhi ruangan. Della menatap Bram dengan jantung berdegup keras. Bram. Namun Bram justru terlihat lebih terguncang daripada sebelumnya. Karena kalau ayahnya tidak menyuruh seseorang menabrak Agra malam itu. Lalu siapa? Dan kenapa sejak awal semua orang
ingin menyalahkan keluarga Bram. Ruangan rumah sakit terasa sunyi setelah telepon dari ayah. Bram terputus. Bram masih berdiri diam dengan wajah tegang. Sedangkan Della mulai merasa ketakutan melihat reaksinya. Bram, siapa sebenarnya yang nabrak Agra malam itu? Namun Bram tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia juga tidak tahu harus percaya pada siapa. Di luar ruang rawat, Agra masih duduk sendirian di lorong. Tatapannya kosong. Sampai tiba-tiba, Nara datang tergesa membawa sesuatu. Sebuah map coklat. Tua, aku nemu ini di apartemen lama kamu. Agra mengernyit. Apa itu? Nara terlihat ragu. Ini dikirim anonim. Seminggu sebelum kamu sadar dari koma. Jantung Agra langsung berdegup pelan. Agra membuka map itu perlahan. Di dalamnya hanya ada foto mobil kecelakaan, laporan polisi lama, dan satu foto buram seseorang memakai hoodie hitam. Namun saat Agra membalik foto terakhir, wajahnya langsung berubah. Karena di pojok foto terlihat Della berdiri di lokasi malam kecelakaan. Ini nggak mungkin. Tangan Agra mulai gemetar. Nara ikut panik. Agra, kenapa ada Della di sana? Pertanyaan itu langsung menghantam pikirannya. Karena selama ini, Della selalu bilang, ia datang setelah kecelakaan terjadi. Tapi foto itu membuktikan sesuatu yang berbeda. Buat gambar. Sementara itu, di dalam ruang rawat, Della mulai gelisah. Seolah hatinya merasa sesuatu akan terjadi. Aku mau ketemu Agra. Bram langsung menoleh. Sekarang, Della mengangguk pelan. Namun sebelum Bram sempat keluar, pintu ruang rawat terbuka keras. Agra, masuk. Tatapannya dingin. Berbeda dari sebelumnya. Di tangannya, masih ada foto dari dalam map coklat itu. Della langsung pucat saat melihat foto tersebut. Dan Agra menyadarinya. Jadi, bener. Suara Agra rendah. Penuh luka. Kamu bohong sama gue. Bram langsung berdiri. Agra, tenang dulu. Namun Agra tidak memedulikannya. Tatapannya hanya ke Della. Kenapa kamu ada di lokasi sebelum kecelakaan itu terjadi? Diam. Air mata Della langsung jatuh. Dan diamnya cukup membuat Bram mulai ketakutan juga. Agra berjalan mendekat perlahan. Matanya memerah. Apa sebenarnya yang kamu sembunyiin dari kita? Della menggigit bibir menahan tangis. Tangannya gemetar memegang selimut rumah sakit. Lalu akhirnya, karena malam itu, aku sebenarnya mau kabur sama seseorang. Sunyi. Bram membeku. Agra membatu. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan semuanya. Dan orang itu, bukan kamu Agra. Agra membeku. Sedangkan Bram perlahan menatap Della dengan rasa tidak percaya. Jantungnya mulai berdetak keras. Karena untuk pertama kalinya, ia takut mendengar nama yang akan keluar berikutnya. Air mata Della jatuh tanpa henti. Tangannya gemetar memegang selimut. Agra membeku. Sedangkan Bram perlahan menatap Della dengan rasa tidak percaya. Jantungnya mulai berdetak keras. Malam itu aku udah capek. Suara Della hampir tidak terdengar. Aku ngerasa hubungan aku sama Agra udah gak sehat. Agra langsung menunduk pelan. Setiap kalimat Della terasa seperti menghantam dadanya satu persatu. Flashback. Malam hujan. Della berdiri di pinggir jalan sambil menangis. Ponselnya bergetar di tangannya. Lalu sebuah mobil berhenti di depannya. Kaca mobil terbuka perlahan. Dan seseorang berkata, "Kalau kamu masih mau pergi, masuk. Sekarang, kembali ke rumah sakit." Bram mulai tidak tenang. Siapa orang itu? Namun, Della justru terlihat semakin takut. Tatapannya perlahan turun. Dan, itu membuat Agra mulai sadar. Jawaban ini akan mengubah semuanya lagi. Aku gak jadi pergi malam itu. Suara Della pecah. Karena sebelum aku masuk mobilnya, napasnya memburu. Aku lihat Agra datang. Flash cut. Agra turun dari mobil dengan emosi. Hujan deras. Pertengkaran.
Bram datang beberapa menit kemudian. Agra memejamkan mata. Kini potongan malam itu mulai semakin jelas. Namun satu hal masih hilang. Siapa pria di mobil itu? Bram mendekat pelan. Tatapannya mulai berubah tegang. Della, jawab aku. Air mata perempuan itu jatuh semakin deras. Lalu akhirnya, aku nggak tahu siapa dia. Diam. Bram dan Agra langsung saling menatap. Tidak percaya. Dia pakai hoodie. Dan dia tahu semua tentang hubungan aku sama Agra. Suasana ruangan langsung berubah dingin. Karena itu berarti, orang misterius itu sudah mengawasi mereka sejak lama. Tiba-tiba, Agra langsung teringat sesuatu. Tangannya cepat mengambil foto dari map coklat. Foto pria berhoodie hitam di lokasi kecelakaan. Agra menunjukkan foto itu ke Della. Orang ini, dan seketika, wajah Della langsung pucat total. Tubuhnya gemetar. Karena meski wajah pria itu tidak terlihat jelas, Della mengenali jam tangan yang dipakainya. Jam tangan yang pernah ia lihat sebelumnya. Sangat dekat. Sangat familiar. Bram mulai menyadari perubahan wajah. Della, kamu kenal dia. Air mata Della jatuh semakin deras. Lalu dengan suara gemetar, aku pernah lihat jam tangan itu. Sunyi. Napas Bram dan Agra sama-sama tertahan. Dan kalimat berikutnya langsung membuat semuanya runtuh. Jam itu punya kakak Bram. Ruangan rumah sakit langsung terasa dingin. Bram membeku mendengar ucapan Della. Jam itu punya kakak Bram. Agra langsung menoleh tajam ke arah Bram. Sedangkan Bram sendiri terlihat seperti baru saja kehilangan napas. Gak mungkin. Suara Bram pelan. Hampir seperti bisikan. Karena satu masalah besar langsung muncul di kepalanya. Kakaknya sudah meninggal 3 tahun lalu. Della menggeleng cepat sambil menangis. Aku gak mungkin salah, lihat. Tangannya gemetar menunjuk foto pria berhoodie itu. Aku pernah lihat jam itu waktu di rumah keluarga kamu. Bram langsung merebut foto itu. Matanya fokus pada jam tangan logam hitam di pergelangan pria misterius tersebut. Dan wajah Bram perlahan berubah pucat. Karena benar, itu jam milik kakaknya. Jam yang bahkan punya ukiran inisial khusus di sampingnya. Flashback, seorang pria tersenyum sambil menepuk bahu Bram muda. Kalau suatu hari, gue nggak ada, jaga ayah. Jam hitam di tangan pria itu terlihat jelas. Kembali ke rumah sakit. Tangan Bram mulai gemetar. Ini nggak mungkin. Agra langsung berdiri. Kakak lo belum mati. Namun Bram justru terlihat lebih panik daripada siapapun. Karena dirinya sendiri mulai meragukan semua yang selama ini dipercaya keluarganya. Tiba-tiba Bram teringat sesuatu. Malam pemakaman kakaknya. Peti tertutup. Ayahnya melarang siapapun membukanya. Dan sejak hari itu, nama kakaknya seperti sengaja dihapus dari keluarga mereka. Ayah. Bram menunduk pelan. Kini, semuanya mulai terasa terhubung. Kecelakaan Agra, rahasia keluarga, dan pria misterius berhoodie. Agra berjalan mendekat. Tatapannya tajam. Kalau kakak lo masih hidup, berarti dia ada hubungannya sama kecelakaan gue. Della langsung memegang perutnya lagi. Napasnya memburu. Karena semakin jauh mereka mencari jawaban, semuanya justru semakin mengerikan. Tiba-tiba, ponsel Bram bergetar. Nomor tak dikenal. Bram mengangkat perlahan. Namun wajahnya langsung berubah saat mendengar suara di seberang. Suara pria, tenang, dingin. Masih nyari siapa yang nabrak Agra? Jantung Bram langsung berdetak keras. Sedangkan Agra dan Della menatapnya penuh tegang. Lalu suara itu kembali terdengar. Kalau mau tahu kebenaran, datang sendiri. Diam. Bram menggenggam ponselnya kuat. Karena ia mengenali suara itu. Suara yang seharusnya sudah tidak mungkin ia dengar lagi. Suara kakaknya sendiri. Bram membeku memegang ponselnya. Tangannya perlahan gemetar. Sedangkan suara di seberang telepon tetap tenang. Terlalu tenang.
datang sendiri. Kalau gak, semuanya bakal terlambat. Telepon langsung terputus. Sunyi. Agra langsung berdiri mendekat. Siapa? Namun Bram tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan itu membuat Della mulai takut. Bram, siapa tadi? Napas Bram terdengar berat. Lalu perlahan. Kakak gue. Diam. Della langsung menutup mulutnya sendiri. Sedangkan Agra terlihat tidak percaya. Lo yakin? Bram tertawa kecil, namun kali ini terdengar seperti orang yang hampir kehilangan akal. Gue tumbuh bareng dia. Gue hafal suaranya. Ruangan rumah sakit kembali dipenuhi ketegangan. Namun, kini bukan lagi soal cinta segitiga. Mereka mulai sadar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar disembunyikan keluarga Bram. Agra langsung mengambil jaketnya. Kita cari dia sekarang. Namun Bram langsung menahan. Enggak. Tatapan Bram berubah serius. Dia bilang, gue harus datang sendiri. Dan lo percaya gitu aja? Agra mulai emosi. Namun, Bram justru menatap Agra tajam. Kalau emang itu kakak gue, berarti dia sengaja muncul sekarang. Kalimat itu membuat suasana semakin dingin. Karena, artinya, semua ini memang mulai diarahkan sejak awal. Della perlahan turun dari ranjang. Aku ikut. Bram langsung menoleh cepat. Kamu gak boleh ke mana-mana. Tapi ini juga tentang aku. Air mata Della mulai jatuh lagi. Kalau malam itu aku gak pergi, mungkin semuanya gak bakal kayak sekarang. Bram langsung menggenggam bahu. Della, jangan nyalahin diri kamu terus. Namun Della justru semakin menangis. Karena semakin banyak rahasia terbuka. Semakin besar rasa bersalah yang ia simpan sendiri. Tiba-tiba, Nara masuk tergesa ke ruangan. Wajahnya panik. Agra, semua langsung menoleh. Nara menunjukkan layar ponselnya dengan tangan gemetar. Sebuah berita lama muncul di sana. Judulnya, Putra Sulung Keluarga Mahardika diduga tewas dalam kebakaran gudang. Bram langsung membeku melihat nama keluarga mereka terpampang besar. Namun, yang membuatnya benar-benar pucat adalah foto lokasi kebakaran tersebut. Karena gedung dalam foto adalah gedung tua tempat Agra mengalami kecelakaan malam itu. Agra langsung menyadari sesuatu. Tunggu. Tatapannya perlahan naik ke Bram. Jadi sebelum kecelakaan, gue udah ada kejadian lain di tempat itu. Bram tidak menjawab. Karena kepalanya mulai dipenuhi potongan ingatan lama yang selama ini coba ia lupakan. Tentang kakaknya, tentang kebakaran, dan tentang satu malam saat ayahnya berkata, mulai hari ini, anggap kakakmu sudah mati. Mata Bram perlahan memerah. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai takut pada keluarganya sendiri. Malam semakin larut. Hujan belum berhenti sejak semuanya mulai berantakan. Di dalam ruang rawat, Bram masih diam memandangi berita lama di ponsel. Nara, foto gedung terbakar itu terus menghantui pikirannya. Karena malam kebakaran itu adalah malam terakhir ia melihat kakaknya. Flashback. Api membesar di dalam gudang tua, orang-orang berteriak panik. Bram mudah mencoba berlari. Masuk. Kak. Namun seseorang menarik tubuhnya keras. Ayahnya. Wajah pria itu penuh ketegangan. Jangan lihat ke belakang. Lalu, ledakan besar terjadi. Kembali ke rumah sakit. Tangan Bram perlahan mengepal. Ada sesuatu yang selama ini salah. Dan ia mulai sadar. Ayahnya mungkin tidak pernah benar-benar kehilangan kakaknya. Ia menyembunyikannya. Agra berdiri sambil menyilangkan tangan. Tatapannya tajam ke arah Bram. Kalau kakak lo hidup, kenapa dia ngilang selama ini? Bram menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Namun jauh di dalam dirinya, ia mulai mengingat satu hal aneh. Setelah kebakaran itu, ayahnya langsung berubah. Lebih dingin, lebih obsesif melindungi keluarga. Dan yang paling aneh, ayahnya selalu terlihat takut saat nama kakaknya disebut. Della yang sejak tadi diam, akhirnya bicara pelan. Bram. Tatapan Bram langsung melembut menatapnya. Namun pertanyaan Della berikutnya
membuat napasnya tertahan. Jangan-jangan yang selama ini ditutupi ayah kamu bukan kecelakaannya Agra. Sunyi. Della menggigit bibir pelan. Tapi, siapa sebenarnya kakak kamu? Kalimat itu langsung membuat suasana berubah. Karena untuk pertama kalinya, mereka mulai sadar bahwa pria misterius itu mungkin jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, ponsel Bram kembali bergetar. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Hanya satu foto. Bram langsung membuka. Dan wajahnya seketika pucat. Bram, itu apa? Suara Della mulai gemetar. Namun, Bram tidak langsung menjawab. Karena foto itu adalah foto Della yang sedang tertidur di ruang rawat rumah sakit. Foto yang baru diambil beberapa menit lalu. Agra langsung berdiri cepat. Tatapannya berubah tajam. Dia ngawasin kita. Jantung Della langsung berdetak keras. Nara refleks menoleh ke arah jendela ruangan. Kosong. Namun, rasa diawasi mulai terasa nyata. Pesan kedua masuk. Kali ini, berupa teks singkat. Kalau mau Della tetap hidup, jangan libatkan polisi. Diam. Dan sebelum mereka sempat mencerna semuanya, lampu rumah sakit tiba-tiba mati. Ruangan langsung gelap total. Della refleks memegang lengan Bram. Sedangkan dari lorong luar, terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat ke ruang rawat mereka. Lampu rumah sakit mati total. Ruangan berubah gelap. Hanya suara hujan dan alarm listrik darurat yang terdengar samar. Della refleks memegang lengan Bram erat. Napasnya memburu. Sedangkan Agra langsung berdiri di depan ranjang. Della, protektif. Jangan ada yang bergerak. Suara Agra rendah. Matanya mencoba menyesuaikan dengan gelap. Namun dari lorong luar, suara langkah kaki itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Pelan. Santai. Seolah orang itu tahu mereka sedang ketakutan. Nara langsung menyalakan flashlight ponselnya. Cahaya kecil itu membuat ruangan sedikit terlihat. Dan tepat di detik itu, bayangan seseorang melintas cepat di depan pintu ruang rawat. Della langsung menahan napas. Siapa itu? Namun tidak ada jawaban. Bram perlahan berjalan mendekati pintu. Rahangnya mengeras. Sedangkan Agra langsung menahan tangannya. Jangan sendiri. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, mereka terlihat benar-benar berada di pihak yang sama. Tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan ruangan. Sunyi. Tidak ada suara lagi. Namun justru itu membuat semuanya lebih menakutkan. Tiba-tiba, ponsel Bram menyala lagi. Pesan baru. Kalau aku jadi kalian, aku gak akan buka pintunya. Jantung Della langsung jatuh. Agra langsung melihat ke arah pintu. Sedangkan Bram perlahan mengepalkan ponselnya. Karena sekarang jelas, orang itu ada di dekat mereka. Sangat dekat. Siapakah yang datang malam itu? Semakin seru bukan? Kita lanjut di episode berikutnya ya. Jangan lupa komen dan share. Pria berhoodie itu tersenyum tipis, lalu perlahan membuka tudung kepalanya. Dan detik itu, napas Bram langsung berhenti. Karena pria di depan mereka, memang kakaknya, masih hidup. Namun tatapannya sekarang terlihat jauh lebih berbahaya daripada orang mati manapun. Ruangan rumah sakit terasa membeku. Bram menatap pria di depan pintu tanpa berkedip. Napasnya perlahan berubah berat. Kak, suara Bram hampir tidak keluar. Sedangkan pria itu hanya tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa dingin, asing. Bukan sosok kakak yang Bram kenal dulu. Della langsung menyadari perubahan wajah Bram. Ada takut di sana. Takut yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sedangkan Agra masih berdiri di depan Della dengan tatapan penuh waspada. Jangan dekat-dekat. Suara Agra rendah.
Namun pria berhoodie itu justru tertawa kecil. Santai. Kalau aku mau bunuh kalian, aku nggak perlu datang sendirian. Kalimat itu langsung membuat suasana makin